Sialan, apa itu? Pada saat ini, Mu Feng juga menemukan roh hantu yang keluar dari kolam yang dingin, dan tampaknya ada hal lain yang lebih kuat di kolam. Hantu itu tampaknya hanya menjaga hal-hal yang lebih kuat di dasar kolam yang dingin, dan segera menggigil. Sial, apa ini? Kita tidak bisa keluar. Xiao Yan membawa Mu Feng dan melarikan diri ke pintu keluar, tetapi dia tidak berdaya dan tidak bisa keluar. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pintu dan memantulkan Xiao kembali. Kemudian Xiao Yan hanya ingin menggunakan kekuatan api aneh itu, tetapi tertarik dengan suara Mu Feng. Ini adalah penghalang khusus yang unik untuk dunia hantu, biarkan aku melakukannya, kata Mu Feng. Langit dan bumi tidak terbatas, alam semesta adalah yin dan yang, buka. Mu Feng mencoba sidik jari aneh di tangannya, dan setelah berbicara, momentum yang kuat meledak seketika. Bang bang bang. Dengan suara 3 suara, Xiao Yan juga menemukan bahwa penghalang yang menghalangi mereka berubah menjadi gelombang energi dan menyebar, dan kemudian tidak ada waktu untuk berhenti, dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Keduanya dengan cepat melarikan diri, dan kemudian, di bawah pengaruh hukum yin yang Mu Feng, kedua sosok itu juga samar-samar tersembunyi dalam kegelapan, dan bahkan jika mereka diamati dengan cermat, mereka tidak dapat ditemukan. Di sepanjang jalan, ada beberapa hantu hitam yang berpatroli, dan hantu-hantu itu tidak ditemukan, dan keduanya seperti embusan angin. Tuan, benda apa itu di kolam dingin? Xiao Yan juga terkejut. Dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, dia jelas tahu sesuatu. Aku tidak ingin memberitahumu hal-hal ini, tetapi sekarang setelah aku menemukannya, aku harus memberitahumu bahwa ketika datang ke kolam dingin, hantu itu hanya bertindak sebagai penjaga. Dan seperti yang kamu harapkan, kolam dingin itu tidak buruk. Memang disegel dengan hantu yang kuat, tapi mengapa benda yang disegel itu menghilang? Menurut persepsi saya, hantu yang disegel di kolam itu seharusnya adalah kaisar hantu. Itu milik andalan dunia hantu. Ini cukup sulit, peran yang harus dihadapi. Di dunia hantu legendaris, kekuatan hantu dibagi menjadi tentara hantu terlemah, hantu sedikit lebih kuat dari tentara hantu, jenderal hantu, hantu tampan, diikuti oleh hantu 10 kali lebih kuat, diikuti oleh hantu yang lebih kuat dari hantu kaisar hantu yang 10 kali lebih kuat, dan akhirnya hantu abadi yang paling kuat. Apa yang Anda temui hari ini adalah roh hantu legendaris dan kaisar hantu. Jika kaisar hantu tidak bisa keluar, situasi Anda dalam bahaya. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Untuk apa kamu tercengang? Ikutlah denganku. Mu Feng juga menyadari bahwa kecepatan Xiao Yan telah melambat, dan segera berkata. Setelah dia selesai berbicara, kecepatannya melonjak dan dia menuju ke sebuah lorong ke segala arah di depannya. Ikuti dia, anak ini mahir dalam seni gosip yin dan yang, dan dia bisa berjalan di tanah bahkan di dunia hantu. Suara Raja Naga Emas terdengar di hati Xiao Yan. Di tepi kolam yang dingin, roh hantu juga melihat ke permukaan air dengan gelembung besar di kolam, dan rasanya sedikit ketakutan. Tuan, tidak, kekuatan segel belum sepenuhnya hilang. Memecah segel secara paksa seperti ini hanya akan melukai sumbernya, kata hantu itu dengan hormat. Makhluk-makhluk di kolam yang dingin itu juga tampak sedikit merenung, lalu terdiam. Mana hantu-hantu dingin itu? Hantu itu juga berpatroli di ruang batu dan menemukan banyak manusia yang koma, lalu berteriak puas. Roh hantu, kenapa kamu keluar? Bukankah kamu ingin melindungi orang dewasa? Sosok aslinya juga perlahan muncul di samping Hanci. Hehe, Yuhan, kamu terlalu malu untuk bertanya. Bagaimana manusia bisa memasuki tempat ini? Sosok yang dikenal sebagai hantu-hantu juga berkata dengan marah. Manusia? Itu tidak mungkin. Formasi transfer ruang angkasa kita secara diam-diam memindahkan manusia-manusia ini dari tanah dan menggunakan ekstasi yang unik untuk dunia hantu kita. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou Bintang 4 tidak berumur pendek. Bangunlah di dalam waktu. Hantu mata air yang tenang menyangkal. Yukuan, kamu menyinggung orang dewasa. Kedua manusia tidak hanya datang ke sini, tetapi juga menjelajahi kolam dingin. Berkat rintangan orang dewasa, mereka tidak berhasil. Tapi serangan mereka juga membuat marah orang dewasa, dan segel itu hanya masalah itu bisa dilakukan terlebih dahulu. Hantu-hantu itu berkata dengan sungguh-sungguh. Laporkan tuanmu. 2 manusia di ruang Tianzi yang dipindahkan telah menghilang lagi. Seorang prajurit hantu juga muncul perlahan. Sampah, sampah, sampah.
Roh hantu Yukuan juga sangat marah. Hehe, Yukuan melihat hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Kamu tidak dapat melakukan hal sepele seperti itu dengan baik. Jika tuanmu tahu tentang itu. Gui Mei Guiling juga berkata. Sudah terlambat, itu harus diekspos di sini. Cepat lempar manusia ini ke dalam kolam dan bantu orang dewasa memecahkan segelnya. Kata Yukuan datar. Yukuan, kamu, bahkan dalam situasi orang dewasa saat ini, memecahkan segel masih membutuhkan darah 100 manusia. Sekarang ada 96 orang. Akankah? Kata hantu-hantu itu terkejut. Sudah terlambat untuk menangkap manusia, jika kamu tidak cepat, kamu akan berubah. Hantu Yukuan juga berkata, Tuan, banyak hal telah berubah, dan sekarang saya harus membantu Anda menembus segel. Yukuan berkata dengan hormat kepada Hanci, dan kemudian melambaikan telapak tangan kehampaan, dan manusia yang tertidur itu juga terlempar satu persatu ke dalam kolam. Gulu-gulu. Dengan masukan dari manusia ini, itu berubah menjadi genangan darah tepat setelah mereka dimasukkan ke dalam kolam, dan ada gelembung darah satu demi satu di kolam. Pada saat yang sama, ada lingkaran garis emas di sekitar kolam dingin yang memancarkan cahaya menyilaukan, membentuk kontras yang tajam dengan gas hitam di kolam. Satu emas dan satu hitam terus-menerus bertarung satu sama lain, dan ketika volume manusia yang dilemparkan ke dalam kolam terus meningkat, gas hitam secara bertahap memiliki momentum untuk menekan cahaya keemasan. Xiao Yan dan Mu Feng terus bersembunyi di Tibet sepanjang jalan, menghindari banyak hantu kuat. Semua ini karena gosip Yin dan Yang magis Mu Feng. Ini akan sangat lancar, Xiao Yan juga memiliki pemahaman baru tentang Mu Feng. Apa itu? Xiao Yan mengikuti Mu Feng untuk melarikan diri dari tanah benar dan salah, tetapi ketika dia hendak mencapai pintu keluar, dia melihat sosok yang samar. Mu Feng, tolong hentikan, ini sepertinya seseorang. Suara Xiao Yan juga menarik perhatian Mu Feng. Tempat ini sudah sangat dekat dengan pintu keluar. Jika kamu ingin datang ke sini, orang ini juga dibawa ke sini. Mu Feng juga merenung. Pergi. Xiao Yan juga langsung mengambil sosok itu dan berjalan menuju pintu keluar. Setelah beberapa menit, keduanya melihat tempat dengan cahaya, dan itu adalah jalan keluar. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, kecepatannya ditingkatkan hingga ekstrim, dan pintu keluar langsung tercapai. Begitu mereka mencapai pintu keluar, cahaya yang kuat membuat mereka tidak bisa membuka mata. Setelah terbiasa beberapa saat, mereka berdua menemukan bahwa pintu keluar sebenarnya berada di jalur yang mereka ambil dari feri dan menuju ke alun-alun Uji. Hanya saja jejak ini tersebar dengan padat, sehingga sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Masalah ini harus segera dilaporkan ke kepala eksekutif. Keduanya berkata serempak. Setelah berbicara, mereka berdua juga lamban, Anda melihat saya melihat Anda secara umum, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Keduanya berjalan menuju kediaman Wu Jiang pada saat yang sama, dan orang di tangan Xiao Yan tampaknya memiliki kesadaran. Keduanya berjalan menuju kediaman orang yang bertanggung jawab atas Wu Jiang, dan sosok di tangan Xiao Yan juga tampak seperti akan bangun, sosok itu juga dalam keadaan koma. Tuan Wu, apakah Anda di sana? Xiao Yan membawa orang yang terluka parah, dan Mu Feng mengikuti dari dekat, mengetuk dengan keras. Di dalam ruangan, Wu Jiang juga melihat beberapa buku kuno. Tiba-tiba dia mendengar bahwa pintunya diketuk begitu keras, dan dia tidak bisa menahan kerutan. Dia jelas sedikit marah. Bagaimanapun, Wu Jiang benar-benar sibuk akhir-akhir ini. Lebih dari 10 orang, ini cukup baginya untuk sibuk, dan hari ini dia menerima perintah dari Sekte Suantian, dan persidangan akan segera dimulai. Saya ingin tahu apakah orang-orang yang hilang ini belum terpecahkan. Begitu persidangan dimulai, orang-orang di atas mengetahui bahwa jumlah orang yang salah, maka nasibnya. Siapa itu? Wu Jiang juga meletakkan buku itu di tangannya, dan kemudian pergi untuk membuka pintu. Jiang Yuan. Wu Jiang berseru dengan suara menggelegar saat melihat sosok di tangan Xiao Yan. Paman Wu, ayo masuk dan bicara, ada banyak orang di sini. Xiao Yan juga berkata. Ketika Paman Wu melihat sosok di tubuh Xiao Yan, pupil matanya mengecil, dan matanya sedikit kusam. Baiklah, baiklah, masuk. Wu Jiang juga buru-buru berkata, membiarkan Xiao Yan dan Mu Feng masuk dan menjulurkan kepala untuk melihat keluar, lalu membanting pintu hingga tertutup. Apa yang terjadi? Wu Jiang berkata dengan sungguh-sungguh setelah menutup pintu. Sejujurnya,
Paman sih seperti ini. Kami sedang beristirahat di kamar kami tadi malam, dan kami akan berbaring. Kemudian, ketika mata menjadi gelap, kami muncul di ruang hitam. Xiao Yan juga melihat bahwa Mu Feng sedikit lemah, juga berkata, "Bagaimana mungkin?" Wu Jiang juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun ini bukan situs mereka, dan situs itu dipinjam, tempat tinggal para pendatang baru ini juga telah diperiksa olehnya, dan tidak akan ada masalah, sebelum mereka pindah. Jika itu benar-benar yang dikatakan Ru Xiaoyan, maka masalahnya di sini besar. Xiaoyan, lanjutkan. Wu Jiang juga melanjutkan. Lalu ketika aku akan beristirahat di kamarku tadi malam, aku pergi ke lorong gelap misterius itu. Segera setelah hari mulai gelap, sangat ingin tidur, tapi untungnya, perasaan itu ditekan oleh usahaku, jadi aku tidak dikalahkan oleh musuh. Kalau begitu di sana adalah beberapa sosok menakutkan yang membuat kami pingsan. Orang-orang ini berkumpul bersama seolah-olah mereka sedang merencanakan suatu peristiwa besar. Dan lorong itu membentang ke segala arah, ada banyak jalan, dan jika kamu tidak hati-hati, kamu akan tersesat. Yang paling penting adalah bahwa ada kolam dingin yang tidak mencolok di lorong itu, bahwa kolam dingin itu tampaknya menyegel beberapa makhluk kuat. Mu Feng dan saya juga telah menyerang, tetapi kami dipukul mundur oleh makhluk yang kuat, dan kami berhasil untuk melarikan diri dengan keberuntungan. Xiao Yan juga mengungkapkan semuanya satu persatu. Namun, keselamatan ratusan orang itu tidak dapat diabaikan. Dan pria di atasnya juga yang kami temui dalam perjalanan untuk melarikan diri. Suara Xiao Yan berkata perlahan, tetapi itu menghantam hati Wu Jiang seperti guntur yang menggelegar. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan orang itu di tubuhnya, dan Wu Jiang juga bergegas untuk membantunya. Sialan, itu sebenarnya hantu. Sulit bagi hantu untuk masuk ke dalam tubuh. Wu Jiang, yang juga seorang petarung besar, perlahan memeriksa tubuh Jiang Yuan. Lalu dia menatap tajam ke udara hitam di tubuh Jiang Yuan. "Hei, kali ini benar-benar kelalaianku. Aku tidak menyangka akan menyebabkan masalah sebesar itu." Mendengar ini, Wu Jiang juga menghela nafas. "Paman Wu, sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan diri sendiri. Prioritas utama adalah menyelamatkan pendatang baru yang koma di lorong. Jika tidak, keadaan akan berubah nanti." Bagian itu menakutkan, bukan manusia, tapi mengesankan. Hantu dunia hantu. Mereka mengambil begitu banyak orang secara diam-diam, itu pasti ada hubungannya dengan hal-hal di kolam yang dingin. Mu Feng juga berkata dengan tidak sabar. "Di mana pintu masuk bagimu untuk melarikan diri? Bawa aku untuk melihatnya." Wu Jiang juga berkata dengan waspada. Tidak ada yang tahu pentingnya masalah ini lebih baik darinya. Meskipun telah berakhir, setidaknya masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Pergi. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, mereka bertiga berangkat menuju jalan setapak. "Hei, aneh, kami baru saja keluar dari sini, mengapa tidak ada jalan keluar sekarang?" Mu Feng juga yang pertama berbicara, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Apakah kamu yakin ada di sini?" Wu Jiang juga bertanya sedikit, mengerutkan kening. "Memang di sini, tapi aku tidak tahu bagaimana pintu keluarnya menghilang." Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat ini. Mereka berdua jelas keluar dari sini sebelumnya, bagaimana mungkin pintu keluarnya menghilang tanpa alasan? "Aku akan mencobanya." Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga membacakan rumusnya. "Qiankun Wuji, gosip yin dan yang, mata ajaib, buka." Setelah berbicara, di dahi Mu Feng, di antara matanya, sebuah mata yang menjulang perlahan muncul. Pada saat Mu Feng mengucapkan mantra, Wu Jiang ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi dia mengambilnya kembali ketika dia mengatakannya. Dia juga ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Adapun hal-hal lain. 10 anak laki-laki berusia tahun dengan suara seperti susu anak-anak juga bermain di jalan ini setiap hari. "Kamu di sini lagi. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah jalan yang akhirnya kita bangun, apakah kamu mencoba meledakkannya?" Suara susu anak itu juga muncul di telinga beberapa orang. Kemudian anak itu berlari dengan marah dan mengarahkan jari ke Xiao Yan dan mereka bertiga. "Aku sudah memberitahu ibuku sebelumnya untuk tidak meminjam wilayahmu di sini, tetapi ibuku tidak mendengarkan. Lebih baik untukmu sekarang. Kamu menempati wilayah kami dan jangan membicarakan ini dan itu." Setelah berbicara, dia memandang mereka bertiga dengan kejam. "Kami baru saja lewat di sini,
tidak ada niat jahat, ayo pergi. Wu Jiang juga mengedipkan mata pada Xiao Yan dan berkata, aku akan memberitahu ibuku jika kamu datang lagi. Anak itu juga berkata tanpa henti. Ketiga Xiao Yan juga meninggalkan jejak dan berjalan menuju kediaman Wu Jiang. Bagaimana, Mu Feng? Wu Jiang juga bertanya. Paman, ini sangat aneh. Bahkan jika saya membuka mata untuk melihat, tidak ada yang salah dengan pintu keluar tempat Xiao Yan dan saya keluar. Tampaknya awalnya ada tumpukan tanah dan tidak ada jalan keluar. Mu Feng juga berkata dengan curiga. Teknik gosip yin dan yang-nya sendiri tidak pernah muncul seperti ini. Ini hanya berarti bahwa jalan keluar mereka telah menghilang begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Paman Wu, apa yang terjadi pada anak itu? Xiao Yan juga bisa melihat bahwa Paman Wu sangat sopan kepada anak itu. Iya, anak itu adalah putra raja tempat ini, jadi masalah ini harus didiskusikan dalam jangka panjang. Ayo, bakat kelas 5 juga keluar hari ini, pergilah, dan lihat, bagaimanapun, pemilihan akan dimulai besok. Kalian harus memberikan kekuatan penuh untuk berpartisipasi dalam pemilihan, kami akan menangani masalah ini dengan baik. Penghargaan untuk pemilihan ini juga cukup kaya. Wu Jiang juga berkata. Iya, mereka berdua juga pergi setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimana Jiang Yuan bisa merasakan hantu yang begitu berat? Dan bagaimana jalan keluar dari lorong itu menghilang begitu saja? Mungkinkah Xiao Yan dan yang lainnya mengatakan bahwa hantu di kolam yang dingin adalah? Setelah berbicara, Wu Jiang mengeluarkan surat, mengambil beberapa pukulan, dan kemudian ruang itu hancur dan terbang masuk. Surat itu memiliki kata, mendesak, di atasnya. Di depan aula yang megah, seorang pria berjubah merah sedang duduk santai sambil menyeruput teh dan anggur, ketika dia tiba-tiba melihat kekosongan bergetar hebat, dan kemudian sebuah amplop dengan kata, mendesak muncul. Dengan lambaian tangannya, amplop itu dibuka, dan beberapa pengetikan yang mencolok muncul di depan pria berjubah merah itu. Sepertinya ada hantu yang kuat di Hongshan, mohon bantuannya. Nama gunung ini adalah Hongshan, dan aneh untuk mengatakan bahwa warna tanah di pegunungan biasa sebagian besar berwarna coklat atau hitam, tetapi tanah gunung ini sebenarnya berwarna merah semua, dan secara mengejutkan berwarna merah, seperti merah tua seperti manusia. Darah memiliki nama ini. Hongshan adalah pegunungan kecil yang terletak di pinggiran Suantianshan. Meskipun tidak diragukan lagi tidak signifikan dibandingkan dengan pegunungan asli di Suansantian, lokasi Hongshan lebih unggul. Ini adalah tempat terbaik, jadi sekte di Suantianshan dan Hongshan-nya setuju untuk meluangkan waktu setiap tahun, menggunakan Hongshan sebagai benteng untuk menarik orang baru, dan sebagai imbalannya, Suansantian juga akan memberikan sekte di Hongshan memiliki beberapa sumber daya budidaya yang tidak lemah. Di dalam Hongshan, ada sekte kuat bernama Honggu. Orang biasa tidak tahu mengapa mereka menyebutnya demikian, tetapi lembah merah ini juga merupakan sekte yang kuat di pinggiran Suansanshan. Meskipun rajanya hanya seorang wanita, kultivasinya sangat kuat sehingga memiliki kekuatan 6, kaisar petarung bintang tinggi, jadi bahkan jika banyak orang mendambakan pegunungan ini, mereka harus menyerah di bawah paksaan kaisar Do bintang 6, jadi lembah merah telah damai selama beberapa tahun. Di Gunung Merah banyak terdapat bangunan di Langya, dan tidak ada bangunan yang sederhana dan jelek, sebagian besar adalah beberapa bangunan yang unik dan mewah, juga membutuhkan dana yang cukup untuk menunjukkan bahwa warisan lembah merah ini adalah tidak lemah. Sebagian besar bangunan terkonsentrasi di setengah jalan pegunungan. Semua bangunan di Honggu dibatasi oleh setengah jalan gunung. Mereka dibagi menjadi lantai atas dan bawah oleh orang-orang Honggu. Sekarang lantai atas adalah penduduk asli yang tinggal di Honggu, sedangkan lantai bawah adalah para pendatang baru yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Kedua belah pihak juga saling menyapa, sehingga orang-orang di lantai atas dan bawah tidak saling mengganggu. Di lantai atas, di ruangan yang sunyi, jejak api gelap perlahan menyala. Nyala api itu sangat gelap dan menakutkan, membuat orang merasa jahat. Melihat lebih dekat, melihat penampilan kegelapan ini secara bertahap berubah, ada beberapa hantu di mata air terpencil yang ditemui Xiao Yan dan yang lainnya di Hanci. Yukuan, kenapa kamu mencariku? Suara jernih seorang wanita juga terdengar perlahan di dalam ruangan. Wanita itu mengenakan rok polos, dan rambut panjangnya diikat dengan jepit rambut halus. Meskipun dia agak tua, dia tidak bisa menyembunyikan penampilan cantiknya. Hei, tidak ada yang salah. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa ada yang tidak beres dalam kerja sama kita.
Beberapa orang ditangkap, dan beberapa orang melarikan diri. Apakah rencananya akan dilakukan lebih cepat dari jadwal? Yukuan juga berkata diam-diam, meskipun wanita ini memiliki permintaan dari dunia hantu mereka, tetapi menilai dari situasi saat ini, segel orang dewasa di kolam dingin belum diangkat, dan dia bukan lawannya, jadi dia hanya bisa menghormatinya. Meskipun itu adalah kesalahan orang-orang di dunia hantu mereka untuk melarikan diri, tetapi di dunia hantu mereka, tidak ada keadilan, dan kata-kata mereka didasarkan pada kekuatan tinju mereka. Apa yang kamu lakukan? Wanita itu juga sangat marah. Dia adalah pemilik lembah-lembah merah ini, dan namanya adalah Hongye. Alasan mengapa dia menyadari tindakan kecil menyelinap pergi pendatang baru di dunia hantu adalah karena dia memiliki beberapa kerjasama yang tidak diketahui dengan orang-orang di dunia hantu. Tapi entah kenapa, kali ini mereka malah menangkap ratusan orang, yang agak luar biasa, apalagi sekarang sudah ada orang yang kabur. Petik 2. Kalian orang-orang di dunia hantu benar-benar gagal dalam melakukan sesuatu. Bahkan hal kecil ini akan salah. Saat kita bekerja sama di awal, bagaimana dunia hantu Anda dijamin? Hongye juga berkata dengan marah. Di masa lalu, beberapa rekrutan baru yang berpartisipasi dalam seleksi akan hilang, tetapi di bawah latar belakang Hongye, orang-orang Suan Santian tidak terlalu memperhatikan dan menjadi tenang. Kali ini, ada begitu banyak orang. Hilangnya cukup untuk membangkitkan pejabat tinggi Suan Santian. Ini juga hal yang tidak berdaya, kali ini orang dewasa kita akan memecahkan segel, dan persiapan sebelumnya juga untuk kali ini. Yukuan juga enggan mengatakannya. Absurd. Petik 2. Kali ini kamu terlalu berisik, bagaimana aku bisa menutupi masa lalu? Hongye juga berkata dengan marah. Hehe, setelah waktu ini, hal-hal yang kamu minta juga akan terpenuhi. Apakah kamu masih takut dengan Suantian ini selama 3 hari? Melihat ini, Yukuan buru-buru berkata, bagaimanapun juga, saya belum bisa merobek wajah saya dengan Hongye ini. Hongye berpikir sebentar, dan kemudian berkata, begitu, persidangan akan dimulai besok, saya akan bekerja sama dengan Anda, saya harap kamu tidak mengingkari janjimu, kalau tidak. Implikasi Hongye juga sangat jelas, jika mereka di dunia hantu tidak memenuhi apa yang mereka janjikan pada Hongye, maka konsekuensinya akan cukup serius. Yah, setelah berbicara tentang Yukuan, saya tidak ingin tinggal sejenak, dan kemudian berubah menjadi asap hitam dan kembali ke kolam yang dingin. Menyaksikan kepergian Yukuan, Hongye juga melunak dari momentum yang tidak dapat dicapai, dan berubah menjadi seperti sedikit wanita, dia berjalan dengan lembut ke rak buku di ruangan itu, membalik salah satu buku, dan sebuah ruangan rahasia muncul. Gulang, aku tahu aku melakukan ini salah, tapi aku melakukan ini untukmu. Apa gunanya dunia tanpamu? Saat kau bangun, kami akan terbang menjauh dan tidak pernah kembali, ke tempat di mana hanya ada kami berdua. Petik 2. Menurutmu tidak apa-apa, kata Hongye yang air matanya juga jatuh tanpa sadar. Orang yang ada di pelukannya tidak bergerak sama sekali, Hongye langsung memeluk seseorang yang berbalut satin putih, hidup seperti mumi. Tuan Anda, seseorang datang ke jalan setapak untuk menyelidiki pintu masuk kami sebelumnya. Berkat rotasi kami tidak ditemukan. Kami mungkin telah mengekspos diri kami di sini. Apakah kami perlu pindah? Hantu hitam juga berkata. Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Berkemas, semua yang tidak bisa kamu ambil hancur, dan kamu akan pergi besok. Yukuan juga mengatakan sesuatu, dan kemudian berjalan menuju ruang batu kolam dingin di tengah. Bagaimana kabarmu? Yukuan juga bertanya pada bayangan di tepi kolam yang dingin. Ayo, orang dewasa telah menyerap darah manusia ini, dan kekuatannya juga telah pulih 9 dari 10. Hanya masalah waktu sebelum segelnya rusak, kata hantu-hantu itu. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan tenang. Aku benar-benar menantikan pemilihan pendatang baru kali ini. Saat Yukuan mengatakan itu, dia membuka mulutnya dengan rakus. Di kolam yang dingin, air yang awalnya berwarna coklat tua sekarang telah berubah menjadi air darah merah cerah, dan napas darah yang luar biasa menembus ruangan batu, dan kolam itu berdeguk seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Mu Feng, kemana kamu pergi sekarang? Xiao Yan juga ditarik oleh Mu Feng dan bertanya dengan bingung. Hari ini adalah hari ketika bakat kelas 5 diumumkan, dan juga hari ketika peraturan kompetisi seleksi diumumkan, pergi dan lihat sekarang. Mu Feng juga berkata, mendengar ini,
Xiao Yan juga ingat bahwa hari ini adalah hari ketika bakat kelas 5 diumumkan, dan itu juga hari ketika aturan kompetisi seleksi diumumkan, dan segera mengikuti Mu Feng dan berjalan menuju alun-alun. Begitu dia tiba di alun-alun, Xiao Yan menemukan bahwa kerumunan itu sangat ramai sehingga tidak ada cara untuk bocor. Ada loteng tambahan di atas alun-alun. Meskipun itu bukan barang mewah, itu jelas baru dibangun pada tengah malam. Seharusnya untuk pengumuman yang kelima tunggu bakat dan aturan tryout. Bakat tingkat kelima akan segera diumumkan, dan saya tidak tahu berapa banyak bakat yang bisa saya nilai. Saya mendengar bahwa bakat tingkat pertama adalah yang terburuk, dan bakat tingkat kelima adalah yang terkuat. Dikabarkan bahwa jika itu dapat dinilai sebagai bakat tingkat kelima, maka satu kaki telah melangkah ke pintu 9 sekte super ini. Bagaimanapun, saya mendengar bahwa ada sangat sedikit orang yang dapat dinilai sebagai kelima, bakat kelas 2 di setiap benteng. Aku hanya perlu dinilai sebagai bakat kelas 2 puas. Terdengar bisikan dari sekitar. Xiao Yan, di sini. Sama seperti Xiao Yan dan Mu Feng buru-buru menemukan tempat untuk menonton, suara Yu Eru juga memasuki telinga Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan dan Mu Feng juga mencondongkan tubuh ke arah tempat Yu Eru berada. Kenapa aku tidak pergi mencarimu di siang hari? Kupikir kamu sudah di sini dulu. Yu Eru juga berkata, dan ada sedikit keluhan dalam kata-katanya. Maaf, Paman Wu meminta sesuatu dariku, dan ini sudah berakhir. Kami hanya di sini sekarang. Mu Feng juga menatap Yu Eru dengan mata cerah, tapi Xiao Yan menutup mulutnya saat dia akan berbicara. Dari kata-kata Yu Eru, Xiao Yan juga tahu bahwa Yu Eru masih tidak tahu tentang kepergiannya tadi malam, dan Wu Sishu lah yang menyembunyikannya. Xiao Yan segera melepaskan Mu Feng dan mengedipkan matanya dengan keras. Mu Feng juga mengerti, tersenyum pada Yu Eru, dan berkata, "Halo, Nona Yue, aku teman Xiao Yan, senang bertemu denganmu." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan ke arah Yu Eru. Mata Yu Eru bergerak sedikit, dan kemudian tangan gioknya ragu-ragu. Dia jelas terkejut dengan aura pada Mu Feng, yang mengenakan jubah Tao, tapi bagaimanapun juga dia adalah teman Xiao Yan. Karena sopan santun, dia juga mengulurkan batu gioknya, tangan dan berkata dengan ringan, "Halo, saya Yu Eru." Keduanya berjabat tangan dengan lembut dan kemudian melepaskannya. Xiao Yan juga menemukan bahwa Yu Eru tampaknya sangat bersemangat tentang dirinya sendiri, dan kemudian sangat dingin kepada orang lain. Saya tidak ingin terjerat dalam hal-hal yang merepotkan ini. Setelah bergabung dengan sekte, itu mungkin secara bertahap memudar. Napas di tubuh Yu Eru semurni bulan yang cerah, dan tubuh Mu Feng telah berurusan dengan hantu sepanjang tahun, dan sulit untuk menghancurkan aura menakutkan dan menakutkan dari beberapa hantu, yang tidak heran Yu Eru merasa aneh. Ketiganya bertukar pandang sebentar, dan kemudian melihat gedung tinggi di alun-alun secara bersamaan. Diam, kami akan mengumumkan bakat kelas 5. Seorang lelaki tua sekarang berada di gedung bertingkat tinggi, memegang beberapa batu giok di tangannya, dan berkata perlahan. Suara lelaki tua itu tampak lemah, tetapi suara itu mengandung dendam, dan suara keras itu menyebar ke seluruh alun-alun. Ketika suara lelaki tua itu menyebar di alun-alun, alun-alun yang semula berdengung juga menjadi sunyi dalam sekejap, dengan kegugupan satu demi satu, dan menantikan gedung-gedung tinggi di atas alun-alun. Mereka tahu bahwa slip batu giok di tangan orang tua ini akan menentukan perawatan mereka dan bahkan pemilihan besok. Para pendatang baru di alun-alun ini juga tahu bahwa ketika mereka diam, mereka adalah kebanggaan surga di kota atau tempat masing-masing. Tetapi orang-orang ini sekarang berkumpul di sini, dan keuntungan mereka sebelumnya akan hilang. Beberapa kebanggaan di masa lalu tidak kalah, dan masalah tuan muda tertua dan putri kecil harus dikendalikan. Bagaimanapun, Suan Sansan adalah tempat di mana harimau yang berjongkok menyembunyikan seekor naga. Piring. Elang muda membutuhkan banyak pelatihan jika mereka ingin melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Dulu mereka adalah putra dan putri keluarga berpangkat tinggi, dan masalah mereka sendiri bercampur, tetapi datang ke Suantian dapat mengubah masalah ini. Ini juga alasan mengapa Suantian Santian begitu populer dengan beberapa kekuatan besar dan kecil di benua Suanling. Di sini, mereka akhirnya datang ke pinggiran Suantian setelah penerimaan yang lama, lulus tes bakat, dan kemudian berpartisipasi dalam uji coba berikutnya untuk menentukan peringkat dan hadiah mereka untuk bergabung dengan Sekte Super. Semua orang yang hadir mengerti bahwa sejak bakat ini diumumkan,
nasib mereka juga ada di tangan mereka sendiri. Sekarang, semuanya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jika Anda ingin bergabung dengan 9 sekte Super Suan Santian untuk mempelajari keterampilan bertarung yang lebih maju, Anda harus melalui seleksi yang berat ini. Di tempat Crouching Tiger, Hidden Dragon, Suan Tiansan, persaingan akan lebih sengit dari sebelumnya. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri, dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka, untuk memenangkan pengakuan orang lain dan sumber daya yang lebih besar. Dan awal dari semua ini adalah pembagian bakat. Tidak diragukan lagi, bakat tingkat kelima dibagi, tingkat pertama adalah yang terendah, dan tingkat kelima adalah yang tertinggi, tetapi itu tidak berarti bahwa pencapaian bakat tingkat pertama akan rendah, dan prestasi para bakat tingkat kelima akan tinggi di masa depan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka yang bisa menang di garis awal pertama ini tidak diragukan lagi jauh di depan. Melihat alun-alun itu sunyi, lelaki tua di atas gedung bertingkat tinggi dengan ribuan mata juga sedikit membuka slip batu giok, dan kemudian berkata, kali ini kami memiliki total 1000 orang yang diuji di Benteng Hongshan, dan 2 di antaranya mereka 500 talenta lainnya, 300 talenta kelas 3, 100 talenta kelas 4, dan talenta kelas 5, total 9 orang. Salah satu kata ini, plaza tiba-tiba menjadi sunyi. Ada ribuan orang di benteng ini. Ribuan orang ini berasal dari seluruh dunia. Di antara ribuan orang terakhir, hanya ada 9 orang yang dinilai sebagai pendatang baru berbakat kelas 5. Ini cukup untuk melihat konten emas bakat kelas 5 ini sangat tinggi. Mendengar itu, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan. Ketika dia menguji kekuatan jiwanya, itu sangat langka dalam 3 hari ini karena kekuatan jiwanya yang ke-10. Saya merasa bahwa seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk dinilai sebagai pendatang baru berbakat kelas 5. 9 orang. Saya tidak tahu dari mana 8 orang lainnya berasal dari surga. Mu Feng juga berbisik, tetapi dia jelas merasakan ketidakjelasan dari Xiao Yan. Tekanan, Anda harus tahu bahwa Mu Feng adalah kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 di tahap awal. Selain sihir gosip Yin dan Yang, dia tidak takut untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di tahap selanjutnya dari Kaisar Dou Bintang 4. Hanya ada 2 alasan agar dia merasa seperti ini. Salah satunya adalah bahwa kekuatan Xiao Yan lebih kuat darinya, dan yang lainnya adalah ada sesuatu dalam diri Xiao Yan yang dapat mengancamnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan tidak lemah, tetapi menurut perasaan hati-hati Mu Feng, dia adalah puncak Kaisar Dou Bintang 3. Meskipun dia hanya 1 langkah dari Kaisar Dou Bintang 4, dia hanya bintang 3. Kaisar Dou. Maka hanya ada satu alasan, pasti ada sesuatu yang kuat di Xiao Yan ini, yang membuat Mu Feng sangat cemburu. Xiao Yan ini juga memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Jika tidak, ketika dia pergi ke alam hantu, kekuatan obat ekstasi cukup kuat. Jika dia tidak memiliki beberapa cara, maka Xiao Yan akan ditanam di suatu tempat. Tempat di danau yang dingin itu cukup kuat, Xiao Yan ini. Mu Feng juga memikirkannya di dalam hatinya. Tepat setelah lelaki tua di atas gedung tinggi itu selesai berbicara, alun-alun itu terdiam beberapa saat, dan kemudian menjadi hidup. Orang-orang di alun-alun itu jelas sedang berdiskusi panas tentang siapa pemilik talenta kelas 5. Hanya ada 100 pendatang baru dengan bakat tingkat 4, dan bahkan tidak ada 1/10 peluang untuk dievaluasi sebagai bakat tingkat keempat. Ini dia. Kakak Ma dapat dievaluasi sebagai pemula berbakat kelas 4, dan dia memang anak surga. Di masa depan, kami berharap kakak Ma akan mengurus 1 atau 2. Di sebelah mereka bertiga, Xiao Yan, orang pendek terus mengalir. Jue berkata dengan tegas, jelas dia juga memiliki sempoa yang bagus di hatinya. Ujian belum dimulai, bahkan jika dia tahu bagaimana menyanjung, itu sudah cukup untuk melihat beberapa kepintaran orang ini. Orang yang dikenal sebagai saudara Ma tersenyum sedikit, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya pendatang baru kelas 4. Di masa depan, kita harus bekerja keras untuk memenangkan status pendatang baru berbakat kelas 5 ini. Saat itu. Namun, ini disebut orang yang merupakan saudara laki-laki Ma, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan saat berbicara, jelas menikmati perasaan tersanjung dan tersanjung. Saat berbicara, dia juga melemparkan pandangan jahat ke Xiao Yan dan mereka bertiga. Memalingkan matanya sedikit, dia melihat Yueru. Kakak Ma melihat dengan cermat, bahkan jika ada beberapa wanita cantik di sampingnya, tetapi dibandingkan dengan Yueru, itu adalah surga dan bumi.
3000 sutra jatuh bersama rambutnya, matanya sedikit bergerak, senyumnya yang menawan dan sosoknya yang sempurna membuat kakak Ma ngiler. Xiao Yan juga memperhatikan gerakan kakak Ma yang tidak biasa ini, lalu menoleh dan tersenyum kecil, senyum itu tampak luar biasa aneh. Kemudian kakak Ma juga memperhatikan sikap yang tidak biasa dari wanita itu dan Xiao Yan. Dari mata kakak Ma, dia secara alami tahu bahwa kekuatan pria di samping wanita itu hanyalah puncak dari Dou di bintang 3, dan itu bukan apa-apa, takut. Hei, kakak Ma keluar, ini bukan masalah sukses. Perawakan pendek juga melanjutkan, orang-orang menyukai mereka dari tempat kecil. Jika mereka tidak menemukan pendukung sebelum memulai uji coba, maka mereka hanya akan tersingkir keluar. Setelah mereka tersingkir dari kompetisi, maka mereka akan kembali, dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk berlatih selama 3 hari. Selanjutnya, saya akan mengumumkan daftar pendatang baru berbakat kelas 5, dan mereka yang namanya terbaca datang ke depan. Dapatkan tokenmu. Di atas gedung tinggi, lelaki tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Segera, alun-alun juga sunyi, dan ribuan dari mereka juga ingin tahu, 9 orang mana yang dapat memiliki kemampuan seperti itu dan dievaluasi sebagai pemula bakat 5 tingkat ini. Su Zuking, pria tua itu berkata perlahan. Begitu nama itu diucapkan, terjadi ledakan keributan di alun-alun. Pada saat ini, seorang wanita cantik juga terbang dari kerumunan ribuan dan menuju ke gedung tinggi. Kemudian Xiao Yan dan yang lainnya melihat seorang wanita cantik dengan gaun putih salju panjang dan kuncir kuda panjang, yang saling melengkapi dengan sangat indah. Yang paling mencolok adalah ada cambuk panjang di pinggang wanita itu. Cambuk panjang itu perlahan melingkari pinggang wanita itu, seperti pinggang ular air, kekuatan yang agak kuat. Cambuk panjang ini jelas bukan hal yang biasa. Begitu wanita bernama Zhu Zuking muncul, ada keributan di alun-alun. Kudengar wanita ini sangat luar biasa. Dengan kekuatannya di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4, dia benar-benar mengalahkan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 4. Itu tidak benar, dan sosok wanita ini cukup bagus. Jika aku bisa menyenangkannya, ada juga suara-suara yang terputus-putus. Sejauh yang saya tahu, Zhu Zuking ini lahir di tempat yang sangat dekat dengan Xuan San, dan kekuatan di belakangnya cukup kuat, dan dia juga sangat ahli dalam menggunakan cambuk panjang. Musuh. Yueru juga berbicara perlahan-lahan. Xiao Yan juga mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, hanya dari jarak yang sangat dekat ke Xuan Santian sudah cukup untuk melihat bahwa latar belakang wanita ini tidak lemah, dan sumber daya budidaya juga jauh lebih kuat daripada Yueru dan yang lainnya, jadi memang begitu, juga mungkin untuk memiliki kekuatan seperti itu, tidak mengherankan. Kemudian Mu Feng di samping jelas terkejut. Rahasia semacam ini jelas hanya diketahui oleh orang dalam. Apa asal-usul Yueru? Hanya ingin berbicara, tetapi harus berhenti. Bagaimanapun juga, berdasarkan persepsi Mu Feng, dia tahu bahwa Yueru sengaja menghindarinya. Wanita itu tidak terpengaruh oleh keributan di bawah, dia membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu, lalu mengambil token dan terbang kembali ke tempat kosong di atas alun-alun. He Wanxia, pada awalnya, kecepatannya jelas lebih cepat. Begitu suara itu jatuh, seorang wanita bercelana ketat juga terbang menuju gedung tinggi. Begitu wanita ini muncul, ada keributan yang lebih besar di alun-alun. Tampil di depan semua orang adalah seorang wanita dengan rambut pendek seperti pria dan mengenakan celana ketat. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, rambut pendek akan terlihat seperti wanita dan pria normal, tetapi celana ketat itu juga menonjolkan sosoknya. Lingli sejauh mungkin, tempat-tempat cembung itu cembung, dan tempat-tempat cekung itu cekung, yang juga menyebabkan semua orang di bawah alun-alun melolong seperti serigala. Huff! Orang-orang ini. He Wanxia juga berkata dengan ringan sambil berdiri di atas gedung tinggi. Kamu gadis seperti ini. Pria tua di atas gedung tinggi itu juga berkata tanpa daya. Bukankah ini akan berpartisipasi dalam uji coba? Sangat merepotkan untuk bertarung dengan rok panjang, tapi masih bagus. Ayo, masalahnya sudah mati. He Wanxia jelas berkata dengan tidak sabar. Setelah lelaki tua itu tidak memiliki tanda tinta, dia menyerahkan token itu kepada He Wanxia, dan dia juga berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke alun-alun. Mengapa orang ini bernama Wanxia? Dikatakan bahwa Penatua adalah penatua dari sekte tertentu di Xuantian, tetapi bakat dan kekuatannya sendiri tidak lemah, tetapi He Wanxia ini sangat agresif. Jika dia menyinggung perasaannya, maka dia bisa masalah.
Yueru juga berbicara. Song Cheng, Yi Tian, Li Xin, Luo Ming. Pria tua di atas gedung tinggi itu juga perlahan membacakan beberapa orang, yang semuanya menyebabkan banyak keributan. Sejauh ini, 6 pendatang baru dengan talenta tingkat 5 telah diumumkan, tanpa kecuali, 6 orang ini memiliki kekuatan panggung tengah dari bintang 4 Dodi. Mu Feng di samping tidak bisa menahan senyum, ke-6 orang ini semuanya berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4, dan dia hanya di tahap awal Kaisar Dou bintang 4, tetapi meskipun demikian, dia tidak takut pada salah satu dari mereka. Selanjutnya, saya akan mengumumkan 3 teratas dari pendatang baru berbakat kelas 5. Pria tua di atas gedung tinggi itu juga berbicara perlahan. Mendengar ini, murid-murid orang-orang di atas alun-alun juga menyusut dengan kencang. Ke-6 orang ini sudah berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4, jadi kekuatan 3 teratas akan lebih menakutkan. Orang ketiga di antara pendatang baru berbakat kelas 5. Mu Feng, pria tua di gedung tinggi itu juga berbicara perlahan. Mu Feng, yang berdiri di sebelah Xiao Yan dan Yueru, jelas sudah mengharapkannya sejak lama, jadi dia tidak terlalu terkejut dan berjalan pergi dengan lembut menuju gedung tinggi. Orang ini sebenarnya adalah orang ketiga di antara 5 pendatang baru yang berbakat, aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak bisa terlihat seperti orang. Sungguh menakjubkan. Ada juga beberapa suara iri, sekitar. Xiao Yan dan Yueru juga menoleh pada saat yang sama. Xiao Yan tidak terkejut bahwa Mu Feng bisa mendapatkan evaluasi ini. Mu Feng bertarung di kolam dingin bawah tanah meskipun sangat berumur pendek, dia tahu bahwa kekuatan Mu Feng tidak lemah. Adapun Yueru, dia lebih terkejut, pemuda berjubah ini sebenarnya adalah rookie berbakat kelas 3 ketiga, yang benar-benar mengejutkannya. Xiao Yan, jangan terlalu terkejut untuk sementara waktu. Yueru tidak peduli dengan Mu Feng, lagi pula, dia baru bertemu hari ini, jadi dia menatap Xiao Yan dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan tidak banyak bicara. Jangan berpikir bahwa Yueru hanya kekuatan puncak Dou di bintang 3, tetapi rune warisan di dahi cukup dipuji oleh tuannya sendiri, Raja Naga Emas, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya warisannya tidak sepele. Hah? Mengapa tempat ketiga ini hanya anak-anak di tahap awal Dou di bintang 4? Dengan penampilan Mu Feng, tidak ada kekurangan orang bermata tajam di alun-alun yang terkejut, untuk menemukan kekuatan Mu Feng. Beberapa pemula dengan bakat tingkat 4 juga memiliki kekuatan tahap awal Kaisar Dou bintang 4. Adapun yang lain yang telah memperoleh bakat tingkat kelima, mereka semua kuat di tahap tengah Dou bintang 4. Kaisar pembangkit tenaga listrik tingkat, dan 3 teratas di antara pendatang baru berbakat kelas 5, semua orang di alun-alun tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mu Feng ini jelas sama dengan mereka pada tahap awal Dou di bintang 4, bagaimana dia bisa dinilai sebagai 3 teratas di antara 5 pendatang baru yang berbakat. Pikiran ini juga ada di benak banyak orang di kotak. Ayo, jika kamu tidak merasakan nafas anakmu dengan hati-hati, itu akan menjadi lebih dan lebih seperti hantu. Orang tua itu juga berbicara perlahan. Mu Feng juga tersenyum ketika dia mendengar ini, lagi pula, trik kecilnya tidak bisa menyembunyikan orang-orang ini. Ayo, berhati-hatilah saat berhadapan dengan hantu di masa depan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Mu Feng kembali. Mu Feng juga kembali ke Xiao Yan dan yang lainnya, jelas, apa yang terjadi barusan sepertinya belum terjadi. Membandingkan Xiao Yan dan Yueru juga cukup membingungkan. Beberapa orang yang datang bersama mereka sekarang tersebar di mana-mana. Ketika mereka datang ke sini, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri, jadi mereka sudah lama membentuk geng. Hanya Yueru dan Xiao Yan dan yang lainnya tidak pergi, bahkan jika Mu Feng ini dinilai sebagai 3 besar, dia masih tersenyum pada Xiao Yan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang bisa berteman. Bagaimana menurutmu? Seorang wanita cantik di alun-alun, mengenakan gaun putih salju panjang dengan kuncir kuda panjang, juga saling melengkapi dengan sangat indah. Menurut saya, meskipun orang ini sedikit lebih lemah, tetapi aura samar di tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang telah melalui pertempuran, dan dia berbeda dari anak-anak biasa yang rakus akan hidup dan takut mati. He Wanxia juga berkata, "Oh, benarkah?" Zhu Zuqing mendengar kata-kata itu, dan cambuk panjang yang perlahan melilit pinggangnya juga muncul di tangannya seperti tali. Saya mendengar bahwa 3 orang teratas kali ini agak aneh, dan spesifiknya juga rahasia dan saya tidak tahu banyak. Namun, uji coba ini terkait dengan bakat ini.
Song Cheng juga berkata sambil tersenyum. Lagi pula, hanya 6 orang yang bisa berdiri di sini saat ini adalah 6 pendatang baru yang dinilai sebagai talenta kelas 5. Oh, Song Cheng, dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Yi Tian juga bingung. Mampu berdiri di sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat dan kekuatan masing-masing tidak lemah, jadi mungkin mereka harus mencoba yang terbaik untuk berteman. Tentu saja, saya membayar banyak uang untuk mengerti. Song Cheng juga berkata, dia jelas sangat tertekan. Harga besar dihabiskan, tetapi informasi yang diperoleh sangat ambigu, yang membuat Song Cheng cukup menyakitkan. Saya telah mendengar bahwa koleksi intelijen tangan pertama Brother Song Cheng juga dikuasai. Api itu murni dan hijau, dan itu benar ketika saya melihatnya hari ini. Li Xin juga tertawa. Aku tidak tahu apa dua nama pertama kali ini. Luo Ming juga berkata. Dengan jatuhnya suara Luo Ming, mata 6 orang juga beralih ke gedung-gedung tinggi, karena lelaki tua itu juga mulai membaca tempat kedua. Bakat tingkat kelima adalah yang kedua, Yueru. Orang tua itu tersenyum sedikit setelah berbicara. Jelas, 3 besar tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di atas slip batu giok, ada beberapa anak laki-laki di belakang Yueru kedua, tetapi orang tua itu tidak membacanya. Yueru mendengar kata-kata, juga tersenyum sedikit pada Xiao Yan, dan kemudian terbang ke puncak gedung bertingkat tinggi. Saya telah melihat para pendahulu. Yueru juga dengan hormat berkata. Hehe, bangun, orang tua ini tidak tahan dengan hadiah sebesar itu. Orang tua itu juga berkata dengan riang. Kerumunan di alun-alun melihat 3.000 sutra menggantung dari punggung Yueru, dan itu tampak sangat bergerak di bawah angin. Selain sosoknya yang ramping dan akomodasi yang indah, dia tiba-tiba membiarkan orang-orang di atas persegi memiliki perasaan yang tak terlukiskan, seperti peri yang turun ke bumi. Tidak jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya, pria yang dikenal sebagai mage juga menatap Yueru di atas gedung tinggi dengan mata terbelalak, tampak tidak bisa dipercaya. Oh, Mu Feng, yang berdiri di sebelah Xiao Yan, juga cukup terkejut. Dia tidak menyangka wanita puncak Dou di bintang 3 yang tampaknya lemah ini lebih tinggi darinya. Apakah ini yang kedua? Petik 2. Kupikir giliranku kali ini. Xiao Yan juga berkata dengan suara rendah, tanpa diduga, identitas Yueru sebagai pewaris hanya bisa di peringkat kedua. Ada apa ini? Kekuatan puncak Samsung Dodi juga layak untuk tempat kedua ini. Apakah ini operasi rahasiamu atau kamu bingung? Seseorang di atas alun-alun juga berteriak, jelas tidak puas dengan ini evaluasi. Benar, bagaimana kekuatan puncak Samsung Dodi duduk di posisi ini? Mungkinkah ada kesepakatan yang teduh? Dao, kebanyakan dari orang-orang ini adalah yang pertama dan pendatang baru berbakat kelas 2, jadi kali ini mereka datang untuk menonton kegembiraan, jadi saya tidak takut seberapa besar hal ini. Pada saat ini, panci di alun-alun jelas meledak, berbicara seperti semut di panci panas, semua berdebat tentang kelembaban kedua Yueru. Yueru juga sedikit menunduk, melihat tatapan tegas Xiao Yan, dia juga tersenyum sedikit, jelas tidak menerima ejekan orang-orang di bawah matanya. Orang-orang di atas alun-alun masih mengumpat, ketika tiba-tiba lelaki tua di atas gedung tinggi mendengus dingin, lalu berkata, Yueru, ya. Pewaris. Hanya dalam beberapa kata, itu seperti ledakan gemuruh, pot meledak di alun-alun. Pewaris. Ini adalah nama yang semua orang di benua Xuanling kenal. Jika probabilitas seseorang menjadi apoteker adalah 1:10.000, maka peluang pewaris adalah 1:10.000. Ini cukup untuk menunjukkan kondisi keras yang diperlukan untuk menjadi pewaris. Bagaimana mungkin? Wanita ini sebenarnya pewaris. He Wanxia dan 6 lainnya berseru serempak. Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, seluruh alun-alun tiba-tiba sunyi. Banyak orang menatap Yueru di atas gedung tinggi dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka sedang melihat orang yang paling dihormati. Mereka sangat jelas tentang kandungan emas dari 3 karakter pewaris. Senior, aku tidak peduli tentang ini, mengapa kamu? Yueru juga sedikit mengernyit, dia hanya ingin bergabung dengan sekte dengan tenang, dan kemudian berlatih sampai dia dapat menerima warisan, lalu menerima warisan, dan kemudian membantu Xiao Yan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Yueru samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Yan memiliki beberapa rahasia yang tidak begitu sederhana, yang dia tahu dari tanda warisan di dahinya. Selain itu, cedera ayahnya telah disembuhkan oleh Xiao Yan. Sekarang, keluarganya berada di bawah manajemen ayahnya,
dan dia dapat dianggap tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Dia membuang terlalu banyak waktu sebelumnya, dan sekarang dia berada di rumahnya, masa mudanya, dan dia punya waktu untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Hei, itu tidak masalah. Bagaimanapun, hal semacam ini juga Tuhan memberkati saya selama 3 hari suantian. Pria tua itu tersenyum puas setelah mengatakan itu. Saya tahu kekhawatiran Anda, tidak baik untuk mengungkapkan identitas pewaris, tetapi yang tidak Anda ketahui adalah bahwa identitas pewaris juga sangat dihormati oleh orang-orang dalam Suan 3 hari ini, dan jumlah masing-masing pewaris adalah di tempat misterius hanya ada beberapa orang di San-san, dan semua orang pasti berada di bawah perhatian dan perlindungan Suan San-san, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Orang tua itu jelas salah mengerti apa yang dimaksud Yueru dan buru-buru dijelaskan. Yueru tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata itu. Ini sebenarnya pewaris. Keributan di alun-alun tampaknya sangat tinggi. Mereka yang hadir semua menyadari nilai pewaris, dan itu adalah karakter yang sebanding dengan alkemis. Alkemis memiliki jaringan hubungan yang sangat besar, sedangkan pewaris memiliki kekuatan yang kuat dan beberapa cara unik. Keduanya memiliki kelebihannya sendiri, tetapi jika Anda ingin menjadi salah satu dari keduanya, tanpa kecuali sangat keras. Wanita ini sebenarnya adalah pewaris. Pria yang dipanggil Mage juga mengecilkan pupil matanya, seolah-olah dia ingat bahwa dia baru saja menghina orang lain, yang membuatnya berkeringat. Jangan lihat Yueru ini hanya kekuatan puncak Dou di bintang 3, tetapi dalam pertarungan nyata, bahkan Dou di bintang 4 memiliki sedikit kepercayaan untuk mengalahkannya, hanya karena dia adalah pewaris. Warisan. Oleh karena itu, pewaris adalah beberapa orang yang dilahirkan dengan beberapa fisik atau bakat yang aneh, sehingga mereka dipilih oleh yang terkuat, dan memiliki kesempatan untuk mewarisi mantel yang terkuat. Meskipun kesempatan ini juga terbuka, tetapi pewaris pasti memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh yang terkuat di tubuh, jadi selama itu adalah pewaris, itu memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Karena selain kekuatan kultivasi mereka sendiri, mereka juga bisa meminjam kekuatan yang terkuat. Jika dia bisa disebut yang terkuat, kekuatannya setidaknya setingkat Douxian. Itu adalah Douxian. Kaisar pertempuran biasa ini sekecil semut di mata Douxian. Oleh karena itu, bahkan jika pewaris itu sendiri lebih lemah, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki beberapa kekuatan terkuat di tubuh mereka. Meskipun mereka lemah, mereka lebih dari cukup untuk menghadapinya. Oleh karena itu, yang disebut pewaris adalah orang dengan bakat luar biasa, dan potensinya juga kuat dan menakutkan, begitu kekuatan warisan diterima, dan setelah keberhasilan warisan, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Bahkan jika dikatakan benar, itu tidak akan berlebihan ketika saatnya tiba. Apakah itu pewarisnya? Aku benar-benar ingin mencoba kekuatan macam apa yang dimiliki pewaris ini. Itu harus menjadi lawan yang baik, Hewansia juga bergumam pada dirinya sendiri. Matanya penuh dengan niat bertarung. Sama sekali tidak, pewaris ini cukup tirani, dan sekarang saya tidak tahu kekuatan kuat seperti apa yang dia miliki, jadi lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, kita mungkin rekan satu tim dalam uji coba berikutnya. Song Cheng juga berkata. Potong, katakan saja jika kamu takut. Hewansia tidak menunjukkan emosi apapun, dan langsung membongkar Song Cheng. Membandingkan Song Cheng, dia tidak berdaya. Bukannya dia takut pada Hewansia. Percobaan belum dimulai, jadi tidak ada gunanya mengekspos terlalu banyak kartu truf untuk ini, tapi aku harus mengatakannya. Hewansia di depannya, bahkan untuknya, cukup sulit untuk dihadapi. Puff. Zhu King di samping tidak bisa menahan tawa. Saudari Xiaxia, mengapa kamu berdebat dengan mereka? Mereka semua adalah pria besar dengan besar dan 3 kasar. Zhu King tidak bisa menahan diri untuk berbicara. 4 orang di samping Wen Yan juga saling memandang, meskipun benar mengatakan demikian, tetapi apakah ada orang yang mengatakan demikian? Juga Zhu King benar-benar takut bahwa dunia tidak akan kacau, tetapi beberapa orang tidak terlalu peduli. Mendengar ini, Hewansia juga mendengus dingin, lalu memalingkan wajahnya dan menatap lelaki tua dan sosok ramping di atas gedung tinggi. Lanjutkan. Melihat itu, dia juga menyerahkan token itu kepada Yueru, lalu berkata dengan lembut. Ya, ketika Yueru mendengar kata-kata itu, dia mengabaikan ribuan tatapan di alun-alun. Dia mengetuk kakinya dan kembali ke Xiaoyan,
dan kemudian tersenyum pada Xiao Yan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Yue Ruhe telah kepercayaan buta pada Xiao Yan, bakat Xiao Yan tidak akan pernah lebih rendah dari miliknya. Berikutnya adalah talent rookie kelas 5 terakhir, dan juga yang pertama di antara 9 rookie. Xiao Yan, pria tua di atas gedung tinggi itu melirik slip giok di tangannya, dan berkata. Pada slip batu giok, ada anak laki-laki di belakang nama Xiao Yan, kekuatan jiwa tingkat 10. Kemudian suara yang melihatnya terdengar di atas gedung tinggi dengan sedikit main-main. Xiao Yan tidak terlalu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak lemah jika dia berada di peringkat kedua. Bagaimanapun, status Yueru sebagai pewaris sudah cukup untuk membuatnya kewalahan, tapi itu hanya dia. Ini adalah yang pertama, dan inilah yang tidak dia duga. Di bawah tatapan iri ribuan orang di alun-alun, Xiao Yan juga berjalan perlahan ke gedung bertingkat tinggi. Orang di samping Xiao Yan yang bernama Mage juga sangat terkejut melihat Xiao Yan yang sedang berjalan menuju lokasi gedung bertingkat itu selangkah demi selangkah. Dia? Apa yang kamu lakukan? Itu Xiao Yan tidak mungkin dia, sudut mata pria yang dikenal sebagai kakak Ma juga melompat dengan liar. 3 orang yang baru saja diremehkan olehnya sebenarnya adalah talenta kelas 5. 3 teratas di antara para pendatang baru. Xiao Yan telah melihat lelaki tua itu. Xiao Yan berkata kepada lelaki tua itu ketika dia datang ke gedung tinggi. Hehe, orang yang Wu Jiang katakan adalah kamu, kan? Aku tidak memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat di tingkat kaisar. Aku benar-benar iri pada kalian anak muda. Orang tua itu juga melihat Xiao Yan berbicara perlahan. Tuan tua telah memenangkan hadiah, tapi itu hanya kebetulan. Xiao Yan juga tidak bangga sama sekali. Lagi pula, hanya dia yang tahu berapa banyak kesulitan yang dia alami di bawah kekuatan dan kekuatan jiwa yang kuat ini. Pendatang baru berbakat kelas 5 tahun ini memiliki begitu banyak kelembapan. Apakah puncak Dou di bintang 3 saja sudah cukup untuk memenangkan tempat pertama ini? Mage jelas juga terkejut, lalu berkata, "Oh, bagaimana menurutmu?" Xiao Yan telah melihat bahwa saudara ini memiliki beberapa pemikiran tentang mereka di pagi hari. Saat suara Xiao Yan jatuh, semua orang di alun-alun juga bereaksi dari keterkejutan barusan. Baru saja, mereka dikejutkan oleh tempat pertama di mulut lelaki tua di atas gedung bertingkat itu. Bagaimanapun, itu adalah tempat pertama di antara beberapa orang, dan itu sudah cukup untuk disebut raja pendatang baru di antara ribuan orang dari mereka. Kekuatannya juga tak terelakkan. Tidak akan lemah, jika tidak maka akan sulit meyakinkan publik. Orang yang dikenal sebagai Marco bernama Mark, seorang pemula di tahap awal Dou di bintang 4, dan bakat tingkat kelima juga dinilai sebagai bakat tingkat keempat. Meskipun bakat tingkat keempat tidak sekuat bakat tingkat kelima di antara ribuan pendatang baru ini, hanya ada 100 dari mereka, dan dinilai sebagai bakat bintang 4 sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tanda ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Begitu kata-kata Mark jatuh, orang-orang di sebelah Mark yang melekat padanya juga berbicara dengan suara rendah. Dengan cara ini, banyak orang di alun-alun juga bereaksi. Bagaimana raja pemula ini bisa menjadi orang di puncak Dou di bintang 3? Bagaimana ini meyakinkan publik? Pendatang baru berbakat tingkat kelima harus menjadi pendatang baru di sini, dan mereka harus lebih kuat dari mereka, yang dapat meyakinkan mereka. Yueru adalah karena statusnya sebagai pewaris, jadi tidak mengherankan bahwa bahkan puncak bintang 3 Dou di tidak mengejutkan, lagi pula, dikabarkan bahwa budidaya pewaris cukup sulit. Namun, Xiao Yan ini juga merupakan kekuatan puncak Dou di bintang 3. Dia juga raja baru mereka. Beberapa orang di alun-alun pasti tidak puas. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak yakin, itu sebenarnya karena Anda iri dengan posisi raja pemula, meskipun Anda tidak tahu aturan dan hadiah dari kompetisi seleksi. Semua orang dengan mata yang tajam tahu bahwa sejak Xuan Santian akan melakukan tes seperti itu, pasti tidak disengaja, mungkin ada sesuatu yang memikat tentang posisi Raja Pemula. Dan yang paling penting adalah bahwa Raja Pemula ini saat ini hanya orang di puncak Kaisar Pertempuran Bintang 3. Puncak Kaisar Dou Bintang 3 tampaknya hanya berjarak garis tipis dari Kaisar Dou Bintang 4, tetapi sebagai Kaisar Dou Bintang 4, dia juga mengerti bahwa ini tampaknya level kecil, tetapi sangat berbeda, sehingga Mark berani menghadapi Xiao Yan, pendatang baru, posisi raja dipertanyakan. Meskipun banyak orang di alun-alun memiliki kekuatan Dou di bintang 4,
masih banyak orang yang tidak berani memprovokasi. Tapi Mark ini tidak berpikir begitu, dia hanya melihat raja baru dengan niat buruk, dan raja baru juga tidak baik. Ini saja, lalu apakah saya memiliki keberanian untuk melakukan early bird ini? Karena Mark ini juga tahu bahwa meskipun tembakan ini adalah yang pertama kali, dia juga seorang kaisar petarung bintang 4, dan dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan raja pendatang baru yang berada di puncak kaisar petarung bintang 3. Dan begitu early bird ini berhasil, maka gelar raja baru juga miliknya. Ketika saatnya tiba untuk menghadapi tantangan orang lain, Anda dapat tetap berada di balik pintu tertutup. Ini bisa menjamin posisinya sebagai raja baru. Memikirkannya saja, Mark merasa bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, dan dia tidak boleh melepaskannya. Ini, mengapa kekuatan puncak Kaisar Dou bintang 3 lagi? Zhu King juga sedikit mengernyit, dan kemudian bertanya dengan bingung. Orang ini tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hewan Xia juga bergumam pada dirinya sendiri, karena cambuk panjang di tangannya juga mengeluarkan senandung. Seolah-olah dia takut pada Xiao Yan. Meskipun Hewan Xia suka berperang, gadis itu masih memiliki pandangan yang bijaksana, jadi dia merenung. Melihat gedung-gedung tinggi perlahan memancarkan senyum yang tidak berbahaya. Hewan Xia sepertinya mencium aura bahaya yang sangat kuat dari balik senyuman itu. Xiao Yan ini tidak mudah. Hewan Xia juga tertawa, dan kemudian matanya bergerak sedikit, dan berkata kepada 4 pria di sampingnya, 4, apakah kamu tidak ingin gelar raja baru? Bintang Xiao Yan, yang berada di puncak Dou Di, kalian yang berada di panggung tengah dari Dou Di bintang 4 memiliki peluang besar untuk menang. Haha, nona dia serius, judulnya raja baru secara alami diperoleh oleh yang kuat, meskipun Xiao Yan hanya 3 bintang. Kekuatan puncak Dou Di tidak bisa diremehkan. Song Cheng juga berkata. Mendengar ini, 3 lainnya juga mengangguk. Keenam dari mereka semua berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4. Ketika datang untuk bertarung sendirian, tentu saja tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tetapi mereka tidak bodoh, bahkan wanita yang memiliki status pewaris hanya dapat menempati peringkat kedua. Xiao Yan ini dapat menempati peringkat pertama dan memenangkan gelar raja baru. Tentu saja ia harus memiliki latar belakang yang lebih kuat dari pewaris. Karena tes sebelum uji coba ini tidak mungkin memiliki setengah titik kelembaban. Ini diawasi bersama oleh 9 sekte super, jadi tidak ada yang berani melepaskan air. Sepertinya masih ada beberapa orang yang tidak percaya. Bagaimana? Tanda ini adalah kekuatan Dou di bintang 4 di masa-masa awal. Orang tua di atas yang tinggi bangunan juga menyingkirkan Slip Giok. Jelas dia juga sengaja tidak membaca Xiao karakter kecil di belakang, jiwa tingkat 10, Yan, lagi pula, dia juga sangat ingin melihat seberapa kuat jiwa perkasa ini. Ide kecil, Xiao Yan juga menanggapi dengan acuh tak acuh, jelas mengabaikan Mark pada tahap awal Kaisar Dou bintang 4. Hahaha, bagaimana? Apakah yang disebut Raja Pemula hanya seorang pria yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya? Mark masih bersikeras. Diam. Jangan bicara omong kosong. Yueru, yang ada di samping, tidak bisa menahannya, lalu berdiri dan berkata dengan marah di mata Mark Dai. Jangan bicara buruk tentang dia. Yueru juga penuh dendam, dan kemudian berjalan menuju Mark selangkah demi selangkah. Ini, kerumunan yang berdengung di atas alun-alun juga terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Raja Pemula ini sebenarnya dilindungi oleh seorang wanita, tertawa sampai mati. Lebih baik pulang dan mencari ibuku. Orang-orang di atas alun-alun juga tertawa. Hahaha, Xiao Yan, apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu akan mendapatkan gelar raja baru di bawah perlindungan seorang wanita? Kupikir kamu harus pulang secepatnya. Mark juga tertawa hahaha. Kamu, ketika Yueru baru saja akan menyerang, Xiao Yan yang berada di atas gedung tinggi itu juga berkata, bukankah kamu hanya ingin menantangku? Aku setuju. Kamu tidak perlu menggunakan trik kecil ini. Petik 2. Menerima tantanganmu hanya membuang-buang waktu beberapa detik saja. Bicaralah. Hati-hati potong lidahmu sebentar, kata Mark marah. Yueru, yang berada di samping, juga mundur ketika dia mendengar kata-kata itu, tapi dia benar-benar khawatir dan kacau. Namun, Mark tersenyum cerah saat ini, dia berkata selama tes bahwa siapapun dapat menantang seseorang yang lebih berbakat dari levelnya sendiri, selama kedua belah pihak setuju.
Dan selama tantangannya berhasil, gelar Raja Pemula juga menjadi miliknya. Saat itu, Mark memikirkannya, lalu dia tertawa. Alasan mengapa dia ingin memprovokasi Xiao Yan seperti ini adalah karena dia takut Xiao Yan tidak akan setuju. Lagi pula, jika jika dia tidak setuju dengan tantangannya, maka tidak peduli apakah dia memiliki kekuatan yang cukup untuk duduk di posisi Raja baru, dia akan duduk dengan kokoh tanpa bergerak. Tapi untungnya anak ini masih impulsif. Sekarang adalah kesempatan Anda. Raja baru, ada keserakahan di mata Mark. Tuan tua, apa aturan kompetisinya? Xiao Yan juga bertanya pada lelaki tua di sampingnya. Jangan mati, kata lelaki tua itu perlahan. Mark, aku menerima tantanganmu. Xiao Yan juga menatap Mark dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya. Ini misteri. Mark juga mendengus dingin, jelas tidak melihat senyum Xiao Yan di matanya. Sukses, Xiao Yan ini benar-benar bodoh. Mark juga diam-diam berkata dalam hatinya. Xiao Yan dibawa ke ujian karena kekuatan jiwanya terlalu kuat, jadi dia tidak tahu banyak tentang aturan ini, tetapi Mark sangat jelas. Meskipun Mark juga tahu bahwa Xiao Yan ini dapat dievaluasi sebagai raja pendatang baru, dia pasti memiliki kelebihannya, tetapi dia masih berpegang pada keberuntungan. Bagaimanapun, celah antara puncak Dou di bintang 3 dan tahap awal Dou di bintang 4 memberinya kepercayaan diri yang cukup. Terlebih lagi, selama kedua belah pihak menyetujui tantangan semacam ini, bahkan jika dia mengalahkan Xiao Yan dan memenangkan gelar raja baru, itu masih dalam aturan, jadi Mark melihat bahwa Xiao Yan tidak hanya tidak mundur, tetapi menerima tantangan, senyumnya juga senyum cerah. Mark menantang pendatang baru Wang Xiaoyan, klik sampai titik tercapai, jangan bunuh. Pria tua di atas gedung tinggi itu juga berbicara perlahan, dan kemudian matanya yang mengantuk perlahan terbuka. Mark menatap Xiao Yan, dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, pertempuran akan dimulai, dan dia akan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkannya dengan kekuatan petir, sehingga Xiao Yan bisa mengetahuinya, raja pendatang baru ini tidak begitu nyaman. Jelas, Mark ini juga dilahirkan dalam keluarga yang tidak lemah, jadi dia seperti tuan muda, dan dia tidak berpikir Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk menang. Ada banyak omong kosong, karena itu masalahnya. Kalau begitu ayo kita bertarung. Xiao Yan juga bergumam, dan kemudian perlahan melayang dari atas gedung tinggi ke alun-alun. Ketika semua orang di alun-alun melihat ini, meskipun pendatang baru Wang Xiaoyan dengan wecat di wajahnya tampaknya tidak memiliki dendam, tetapi situasi ini membuat punggung semua orang terasa dingin, dan dari pesan pendatang baru Wang di tubuh mereka, mereka jelas merasakan aura pembunuh yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati sepanjang tahun. Aura pembunuh semacam itu hilang tanpa jejak, dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati di luar sepanjang tahun. Sayang sekali, bagaimanapun, puncak Dou di bintang 3 hanyalah puncak dari Dou di bintang 3. Mark jelas juga menemukan aura pembunuh yang tak terlihat di Xiao Yan, tetapi dia berpura-pura tenang. Kemudian mereka semua mundur secara sadar, menyisihkan lingkaran 100 meter untuk keduanya bertarung. Tabrakan antara pembangkit tenaga listrik Dou Di, mereka juga jelas, itu pasti sengit dan luar biasa. Xiao Yan ini tidak sederhana. Tidak ada jejak balas dendam yang meluap dari tubuhnya, tetapi niat membunuh di tubuhnya sangat serius. Ini jelas sesuatu yang ingin dia miliki setelah mengalami pertempuran hidup dan mati, di luar sepanjang tahun. Jadi ini berarti, Xiao Yan ini sia-sia, jika memang musuh yang sangat sulit. Hewan Xia juga memegang cambuk panjang yang indah di tangan batu gioknya dan menatap pada Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Hewan Xia suka berperang, tapi dia tidak menyendiri seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki biasa dari keluarga itu. Dia menjalani kehidupan dengan pakaian dan makanan yang bagus. Dia juga orang yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati di luar sepanjang tahun. Secara alami, dia jelas bahwa hal-hal seperti pembunuhan tidak dapat dipalsukan. Bahwa Mark jelas adalah seorang pria dari desa yang lembut, dan konfrontasi antara keduanya hanya akan berubah menjadi pembantaian di satu sisi. Suara hewan Xia baru saja jatuh, dan 5 pendatang baru di sekitarnya yang dievaluasi sebagai talenta kelas 5 juga mengecilkan pupil mereka, dan kemudian mengerutkan kening, jelas merasakan banyak tekanan dari Xiao Yan ini. Kamu bilang, bisakah Xiao Yan menyelesaikan Mark dalam 10 langkah? Song Cheng juga bertanya. Jelas,
Beberapa dari mereka dapat dievaluasi sebagai pendatang baru bakat kelas 5. Bakat alami itu penting. Tapi penglihatan tidak bisa diremehkan. 10 gerakan terlalu banyak, menurutku, 8 gerakan sudah cukup. Zhu King juga tertawa, sudah lama sekali sejak seseorang yang begitu kuat muncul di hadapannya. Hari ini, gelar Raja Pemula Anda tidak dapat dipertahankan. Mark menatap Xiao Yan dan mengucapkan kata demi kata. Untuk beberapa alasan, Mark sebenarnya merasakan sedikit ketakutan dari Xiao Yan di depannya, tetapi saat ini dia juga peduli tentang itu tidak begitu banyak, hanya bisa menekan pikiran lain. Meskipun aku menyetujui tantanganmu, karena ini adalah tantangan, kamu secara alami harus menunjukkan ketulusanmu, jika tidak tantangan itu sendiri tidak adil. Aku tidak beruntung. Xiao Yan dan Mark berada di dalam lingkaran. Oh, apa yang kamu inginkan? Kata Mark pelan. 10 juta. Xiao Yan mengulurkan jari dan berkata dengan dingin. Kamu. Mark juga berkata dengan marah, apa yang sebenarnya dilakukan Xiao Yan, dan sekarang dia melakukannya lagi. 10 juta lingkaran, jadi dia juga tidak memilikinya. Aku tidak punya 10 juta, tapi aku punya pil kekaisaran. Bagaimana kalau meminum pil ini sebagai taruhan kali ini? Mark juga tampak sangat tidak sabar dan berulang kali mengatakan rutinitas Xiao Yan. Oh, obat apa? Xiao Yan juga penasaran. Pil obat tambahan, Feng Jidan. Pengguna bisa sangat meningkatkan kecepatannya. Mark juga berkata perlahan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih berkelahi? Mark juga berkata dengan sedikit marah. Oke, jika itu masalahnya, mari kita bertarung. Tapi jika kamu menunjukkan ketulusan yang begitu baik, aku secara alami akan menunjukkan ketulusanku. 1 gerakan. Kamu bisa menangkap gerakanku, gelar raja baru, Xiao Yan, diserahkan kepadamu. Suara Xiao Yan juga terdengar perlahan di atas alun-alun. Di atas alun-alun, tiba-tiba ada keheningan. Xiao Yan ini. Itu terlalu liar. Kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 3, apalagi 1 gerakan, bahkan 10 gerakan tidak dapat menangani Kaisar Dou Bintang 4. Apakah ini Xiao Yan yang ditakuti oleh Mark? Beberapa orang di alun-alun berpikir begitu dalam hati mereka. Raja pemula ini benar-benar gila. Song Cheng juga bergumam pada dirinya sendiri. Premis menjadi gila sudah cukup percaya diri pada kekuatanmu sendiri. He Wanxia juga menatap Xiao Yan di alun-alun dengan matanya. Setelah Yueru dan Mu Feng mendengar kata-kata itu, tidak mengatakan apa-apa, karena mereka berdua percaya bahwa Xiao Yan bukanlah tipe orang yang suka bicara besar. Aku tidak malu. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengalahkanku dengan 1 gerakan. Mark tidak marah kali ini, tetapi berkata dengan jelas. Begitu suara itu jatuh, dendam besar dari tubuh Mark terpancar. Kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal tidak diragukan lagi terungkap. Kemudian, meskipun Mark sombong, dia juga khawatir bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki beberapa trik aneh, sehingga Dou Qi yang besar berkumpul di depannya menjadi perisai cahaya Dou Qi yang kuat, melindunginya. Selama dia menahan pukulan Xiao Yan, maka gelar Raja Pendatang baru ini adalah miliknya sendiri. Ribuan orang di atas alun-alun semuanya fokus pada lingkaran pertempuran Xiao Yan dan Mark. Xiao Yan, yang awalnya matanya tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia masih 100 meter dari Mark. Detik berikutnya, dia muncul di sisi Mark dengan kecepatan seperti bintang jatuh, dan kemudian tersenyum padanya. Letakkan telapak tangan di atas tubuh Markus. Tepat ketika Xiao Yan muncul di sampingnya, Mark merasa kepalanya tenggelam, dan kemudian ada beberapa turbulensi dalam kendali Dou Qi, yang menyebabkan sedikit penyimpangan pada perisai cahaya Dou Qi yang melindunginya. Puff. Xiao Yan menamparkan dengan telapak tangan yang tampaknya sederhana, dan perisai cahaya Dou Qi di tubuh Mark juga hancur dengan keras. Kemudian, darah mengalir dari mulut Mark, dan dia jatuh ke belakang beberapa ratus meter dan jatuh ke jurang, Bagaimana mungkin? Orang-orang yang hadir juga berseru. Setelah Xiao Yan selesai menyerang, dia juga menarik tangannya dan berdiri dengan tenang di alun-alun. Kamu, kata salah satu pengikut Mark dengan marah, dan kemudian melihat orang-orang di sekitar Mark yang juga berantakan. Bagaimanapun, Mark juga terluka parah. Jangan khawatir, dia belum bisa mati. Xiao Yan juga melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, alun-alun juga sunyi, karena mereka tampaknya telah meremehkan raja baru sebelumnya, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa metode raja baru akan begitu kejam.
Semua orang di alun-alun, melihat Mark yang terluka parah dan sekarat dan raja pendatang baru yang tersenyum seolah tidak ada yang salah, mereka semua tahu. Tidak ada yang berani memprovokasi raja pemula ini. Mark adalah peringatan terakhir. Bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Hehe, kekuatan jiwa anak ini sangat menakutkan. Orang tua itu juga berbicara perlahan. Dari tindakan Xiaoyan hingga akhir, hanya beberapa saat. Orang-orang di alun-alun belum merespons. Tanda yang memprovokasi raja pemula baru saja memuntahkan darah dan pingsan. Di mata semua orang, ini awalnya adalah pertempuran yang cocok, dan itu berubah menjadi pembantaian sepihak. Dan bahkan beberapa orang lemah di alun-alun dapat melihatnya, jika pendatang baru Wang Xiaoyan akhirnya berhenti, maka Mark hanya akan memiliki satu ujung. Hilang di tempat. Meskipun Mark ini arogan, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik nyata pada tahap awal Dou di bintang 4, dan raja pemula ini tampaknya hanya kekuatan puncak Dou di bintang 3. Beberapa napas, satu gerakan langsung membunuh orang ini. Pada hari-hari awal Dou di bintang 4, beberapa orang di alun-alun yang memiliki pikiran yang sama dengan Mark juga diam-diam bersyukur, untungnya mereka tidak kuat sebelumnya, kalau tidak mereka tidak akan berakhir jauh lebih baik daripada Mark ini. Tapi sekarang semua orang tahu bahwa bahkan jika raja pemula yang tampaknya lemah ini hanya memiliki kekuatan puncak Kaisar Samsung Dou, tidak ada yang berani memprovokasi dia saat ini. Ini tampaknya pertarungan yang sederhana, tetapi tampaknya 6 pendatang baru yang juga merupakan talenta kelas 5 harus merasakan yang paling dalam. Bagaimana mungkin? Zhu King tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dan tangan gioknya menutupi bibirnya sedikit agar tidak membuat suara terkejut. Raja pemula ini sangat luar biasa. Hewan Xia juga bergumam pada dirinya sendiri, tetapi cambuk panjang di tangannya juga memancarkan aura suka berperang. Jangan khawatir, akan ada hari untuk bersaing dengannya. Hewan Xia membelai cambuk panjang di tangannya, dan cambuk panjang itu tampaknya memiliki jiwa dan menjadi tenang lagi. Meskipun kekuatan raja pemula ini hanya puncak dari bintang 3 Doudi, kekuatan tempur yang sebenarnya juga sangat kuat. Song Cheng juga berbicara perlahan. Menurut perhitungan Song Cheng, bahkan jika itu adalah kekuatannya sendiri di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4 untuk berurusan dengan Mark Lai pada tahap awal Kaisar Dou bintang 4, perlu 10 pukulan untuk mengalahkan musuh. Xiaoyan ini benar-benar mengalahkan Mark dengan satu gerakan dengan kekuatan puncak Samsung Doudi, dan ketika dia mengatakan kekalahan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan instan. Pertempuran antara mereka berdua terlalu cepat, dan itu hampir berakhir di awal. Dari awal hingga akhir, dia hanya bisa melihat Mark menutupi dirinya dengan Douqi, dan kemudian Xiaoyan menyerang. Pemenang diputuskan dalam beberapa napas, Xiaoyan tidak terluka, tetapi Mark sedikit sedih, seluruh tubuhnya terbakar dengan derajat yang berbeda-beda, dan kemudian jejak telapak tangan yang menonjol muncul di dadanya, dan darah di sudut mulutnya keluar, juga perlahan keluar, langsung cedera serius dan koma. Dia tidak ragu bahwa jika bukan karena belas kasihan Xiaoyan, tanda ini mungkin langsung rusak di tempat. Kakak Yi Tian, bandingkan Xiaoyan denganmu. Song Cheng juga menghadap Yi Tiandao. Sulit untuk mengatakannya, kamu tahu, kamu tidak bisa mengatakan banyak dari pukulan ini sendirian. Tapi, Yi Tian juga tampak ragu untuk mengatakan apapun. Song Cheng juga mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mendengar tindak lanjut Yi Tian, dan buru-buru bertanya, tapi apa? Xiaoyan ini sangat kuat. Kekuatan jiwa setidaknya lebih kuat daripada siapapun di antara kita yang hadir. Mata Yi Tian ada tatapan memberontak di matanya, menatap Xiaoyan, mengucapkan kata demi kata. Bagaimana mungkin, Yi Tian? Kamu adalah kekuatan jiwa seperti kaisar, jika kekuatan jiwamu lebih kuat dari milikmu, kata Li Xin tahu betul kekuatan orang ini dari Yi Tian, meskipun mereka juga pertarungan bintang 4. Di tahap tengah kaisar, tetapi tes kekuatan jiwa Yi Tian ini mendekati tingkat ke-9. Dapat dikatakan bahwa di antara mereka berenam, dalam hal kekuatan, Yi Tian ini pasti dapat menempati peringkat 3 besar. Kekuatan adalah kekuatan, tidak ada yang perlu dipuaskan. Jika Anda tidak puas, berlatih keras dan kalahkan di masa depan, kata Yi Tian juga. Mendengar ini, Song Cheng juga tersenyum bersyukur, Yi Tian ini juga dikabarkan, menghormati yang kuat. Li Xin juga tersenyum setuju dan tidak banyak bicara. Sepertinya gelar Raja Pemula memang pantas. Langkah selanjutnya adalah menunggu dimulainya persidangan.
Luo Ming juga berkata. Melihat keheningan di sekitar alun-alun, Xiao Yan juga dengan tenang kembali ke Yue Ru dan yang lainnya. Melihat ini, Yue Ru tidak mengatakan apa-apa, dia hanya semakin dekat dengan Xiao Yan. Mu Feng di samping berbeda, aku tidak bisa melihatnya, kamu adalah raja baru kali ini. Apakah kamu tidak menyembunyikannya juga? Xiao Yan juga tertawa, dan Mu Feng juga tertawa setelah berbicara. Baru saja Xiao Yan tampak sombong, tetapi sebenarnya dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengatakan langkah untuk mengalahkan musuh, dan pertempuran tadi tampak sederhana, tetapi tidak. Kemudian Mark juga merupakan kekuatan tahap awal Kaisar Dou Bintang 4. Pilihan Mark benar di awal. Ini merangsang Douki-nya sendiri untuk membentuk perisai cahaya Douki di tubuhnya, yang sangat melemahkan kekuatan Xiao Yan. Menyerang, sehingga untuk memberinya kesempatan untuk menahan serangan Xiao Yan, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa serangan Xiao Yan tampaknya menembus perisai cahaya Douki-nya, dan menyerang tubuh Mark secara langsung dan kejam. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga Kaisar Dou, tidak semua orang memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan fisik yang sama kuatnya dengan Xiao Yan. Sebagian besar pembangkit tenaga Kaisar Dou memiliki kekuatan fisik yang hampir sama dengan Kaisar Dou di benua Douki. Adapun jiwa dalam hal kekuatan, kebanyakan dari mereka hanya berada di alam surgawi atau bahkan lebih rendah. Sayangnya, tanda ini adalah salah satunya. Pada saat serangan Xiao Yan, kekuatan jiwa besar dari ranah jiwa dalam tubuh meledak seketika, dan kemudian menjadi tenang, nada kemarahan Huang Kuantian menuju ke kepala Mark. Dan kemudian ini adalah serangan jiwa yang paling mematikan. Ranah jiwa kecil Mark diserang oleh Xiao Yan, dan kemudian mata Mark menjadi lesu sesaat, ki pertempuran di tubuh berhenti mengalir, dan perisai cahaya ki pertempuran yang menutupi permukaan tubuh seperti tidak ada pemilik tanpa kendali Mark sekitar, tapi mereka tidak bisa menghentikan serangan Xiao Yan. Pada saat ini, ki pertempuran Xiao Yan menutupi telapak tangannya dan menamparkan tubuh Mark dengan keras. Nyala api yang menakutkan bercampur dengan panas yang menyengat, yang membakar tubuh Mark dengan derajat yang berbeda-beda, dan serangan telapak tangan Xiao Yan hanya ditampar, tanpa menggunakan skill bertarung sama sekali. Lagi pula, Xiao Yan juga khawatir, meskipun Mark adalah bintang 4, melawan Kaisar, tetapi putra berpangkat tinggi, jika dia terbunuh secara tidak sengaja. Jadi dari awal hingga akhir, Xiao Yan hanya menggunakannya satu trik, lalu pergi ke Huang Kuan Tianwu. Dan pada akhirnya, jika Xiao Yan tidak menarik sebagian besar kekuatannya saat dia meletakkan telapak tangannya pada Mark, maka Mark tidak akan begitu bahagia sekarang. Selanjutnya, aku akan mengumumkan aturan persidangan ini. Pria tua di atas gedung tinggi itu juga berbicara. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.